Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa bentuk persamaan eksponensial. Yang pertama, jika ada persamaan eksponensial berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, kita bisa lihat di sini bilangan pokoknya sama, yaitu hx, memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama, fx sama dengan gx. Yang kedua, hx sama dengan 1. Yang ketiga, hx sama dengan negatif 1 dengan negatif 1 pangkat fx sama dengan negatif 1 pangkat gx. Yang fx dan gx bernilai positif. Untuk contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11 pangkat 2x plus 5 sama dengan x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11 pangkat 5x ditambah 2. Ya, tadi dalam teori, jika ada bentuk seperti ini di mana bilangan pokoknya sama, ya, suatu fungsi hx memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama, fx sama dengan gx. Ya, kita punya di sini fx-nya sama dengan 2x plus 5 sama dengan gx-nya 5x plus 2. Kita peroleh min 3x sama dengan min 3, sehingga x sama dengan 1. Inilah x yang pertama, ya. Kemungkinan kedua, hx sama dengan 1. hx-nya kita punya x kuadrat dikurangin 7x ditambah 11 sama dengan 1. X kuadrat dikurangin 7x plus 10 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini bisa kita cari akar-akarnya. Ya, akar-akarnya adalah berapa? X min 5, betul. Dan x min 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan x yang kedua sama dengan 5 atau x yang ketiga sama dengan 2. Ya. Untuk kemungkinan kedua ini belum perlu kita cek. Di kemungkinan ketiga, kita punya syaratnya adalah hx sama dengan negatif 1. Yuk, hx-nya adalah tadi x kuadrat dikurangin 7x ditambah 11 sama dengan negatif 1. Sehingga x kuadrat dikurangin 7x ditambah 12 sama dengan 0. Bisa kita cari di sini akar-akarnya berapa? Ya, x min 4, x min 3, ya. Sehingga x sama dengan 4 atau x sama dengan 3. Nah, tapi di sini di ketentuan atau kemungkinan yang ketiga, kita memiliki syarat negatif 1 pangkat fx sama dengan negatif 1 pangkat gx. Ya, berarti pangkatnya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap antara fx dan gx. Caranya, kita substitusikan x sama dengan 4 ke fx dan gx. Ya, untuk f dengan x-nya 4, fx-nya apa tadi? 2x plus 5, berarti 2 dikali 4 plus 5. gx-nya dengan x-nya sama dengan 4, 5 dikali 4 tambah 2 sama dengan, yuk, berapa ini? 8 tambah 5, 13, ya. 20 tambah 2, 22. Nah, lihat,
Di sini dia ganjil, di sini dia genap, ya. Maka ini kan tidak sama. Berarti sehingga untuk X sama dengan 4, dia merupakan bukan simpulan penyelesaian atau bukan solusi. Ya. Tadi kita substitusikan X sama dengan 4. Sekarang kita substitusikan X sama dengan 3 ke Fx dan Gx. F3 G3, 2 kali 3 ditambah 5, 5 dikali 3 ditambah 2. Berapa di sini? 6 tambah 5 11. Di sini 15 tambah 2 17. Ya. Ini dia angkanya ganjil. Yang di sini dia angkanya genap. Ingat kalau negatif 1 pangkat ganjil itu negatif ya hasilnya. Jika negatif 1 pangkat genap, pangkat genap di hasilnya positif. Sorry, di sini 17 adalah ganjil ya. Ya. Nah, ini sama Pak. Sehingga X sama dengan 3 merupakan solusi. Solusi yang keberapa? Tadi sudah ketiga, sekarang keempat. Selanjutnya kita akan cek kemungkinan yang keempat, yaitu Hx sama dengan 0. Ya. Hx sama dengan 0 berarti x kuadrat min 7x plus sama dengan 0. Ya. Nah, kalau mau pakai cara langsung mencari akar agak sulit ya. 11 itu berapa kali berapa jika jumlahkan negatif 7. Ya. Kita bisa menggunakan rumus ABC. 1 2 sama dengan, ada ingat, min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Ya. Ya, berarti 7 min 7 ya. Plus minus akar 7 kuadrat 49 dikurangin 4 kali 1 4 kali 11 44 per 2 dikali 1 sama dengan 7 plus minus akar 5 per 2 ya. Inilah X ke berapa ini? 4 5 45 ya. Ya, maaf ini bukan 45 tapi 56 ya. Nah, kita tadi sudah dapat X yang keempat, berarti ini 56 ya. Nah, terus ada ketentuannya di mana Fx dan Gx keduanya bernilai positif. Caranya kita substitusikan X 56 sama dengan 7 plus minus akar 5 per 2. Kita substitusikan ke Fx dan Gx ya. Yuk. Untuk yang pertama kita ambil yang positifnya ya. Berarti fungsi Fx nya 2 dikali 7 plus akar 5 per 2 ditambah 5 X yang ke-6 kita substitusikan X nya, berarti 5 dikali
7 plus akar 5 per 2 ditambah 2 ya. Yang ini bisa dicoret, terus yang ini bisa dijumlahkan dengan ini, 12 plus akar 5. Yang ini positif ya di sini hasilnya jika kalian hitung nanti. Ya, lihat di sini yang untuk X ketika disubstitusikan ke fx, ini fx ya, ini fx, yang ini gx ya, sama-sama positif, berarti x sama dengan 7 plus akar 5 per 2, ini dia memenuhi ya. Berikutnya kita cek untuk fx dengan operasi pengurangan, berarti 2 dikali 7 dikurangin akar 5 per 2 ditambah 5, dan gx nya 5 dikali 7 min akar 5 per 2 plus 2 ya. Yuk kita hitung, bisa disederhanakan. Oke, udah. Jika kalian temukan nanti jawabannya bernilai positif semua ya. Jadi x sama dengan 7 plus akar 5 per 2, dia memenuhi ya. Oke. Jadi keempat kemungkinan sudah kita uji cobakan, sudah kita cek. Jadi HP-nya adalah berapa aja tadi? 1, 2, 3, 5, 7 plus akar 5 per 2, 7 min akar 5 per 2. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjutkan ke persamaan eksponensial berikutnya. Untuk persamaan eksponensial berikutnya, kita akan menjumpai bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx ya. Berarti ada eksponen yang sama, yaitu hx antara ruas kiri dan kanan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0 dengan fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Artinya apa Pak? Dia boleh positif tak hingga, bisa negatif tak hingga, bisa. Ya, yang dilarang itu sama dengan 0. Yang kedua, kemungkinan kedua, fx sama dengan gx atau bilangan pokoknya sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Kemungkinan yang pertama, kita buat hx sama dengan 0 ya. Berarti eksponennya ya hx ya, x kuadrat dikurangin 4x ditambah 3 sama dengan 0 ya. Yuk kita cari di sini akar-akarnya berapa? X min 3, x min 1 ya, dengan 0, sehingga x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Selanjutnya kita akan uji apakah x sama dengan 3 atau x sama dengan 1 ini dia tapi kita lihat dulu di sini. Untuk ketentuan yang pertama, yaitu hx sama dengan 0 dengan fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Berarti di sini kita harus menguji x sama dengan 3 ya, dan x sama dengan 1 ke
persamaan fx dan gx. Untuk x sama dengan 3 dulu ya, kita substitusikan ke fx. Apa tadi fx nya? X kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangin 5 dikali 3 ditambah 9 ya. Yuk kita lihat di sini, 9 dikurangi 15 tambah 9 bukan 0 ya. Ya, berarti ini memenuhi. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 3 ke gx sama dengan gx yang tadi kita punya. Kita substitusikan ke gx sama dengan 2. Ya, maaf, di sini untuk x-nya sama dengan 3 ya. Gx-nya berarti 2 kali 3 ditambah 3 ya. Pasti ini dia nilai positif atau tidak sama dengan 0. Ini juga dia positif, dia tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk x sama dengan 1 ya. Ini 3 udah. Sekarang yang ke 1. Caranya sama. Kita substitusikan x sama dengan 1 ke persamaan fx dan gx. Berarti 1 kuadrat dikurangi 5 dikali 1 ditambah 9. Untuk gx nya g1 2 dikali 3 ditambah 3 ya. Kita cek ya untuk fx, apakah dia nilainya 0? Tidak ya. Yang pertama, apakah hasilnya 0? Tidak juga ya. Untuk kemungkinan kedua ya, fx sama dengan gx, berarti x kuadrat ya, fx itu yang ini, dikurangin 5x ditambah 9 sama dengan gx nya 2x plus 3 ya. Yuk kita kelompokkan. X kuadrat min 7x plus 12 ya. Di sini ada kesalahannya, 9 dikurangin 3 itu 6 ya, sama dengan 0. Apakah ini bisa dicari akar-akarnya? Bisa ya. X min 7 min 7 x min 6 atau x ya, kita turunkan saja ini sehingga akarnya berapa ya. X min 6 tahu x kurang dari 1, x min 1 sorry ya, sehingga x sama dengan 6 atau x sama dengan 1 ya. Nah, untuk yang kedua ini kita tidak perlu buktikan ya.
Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah, kita urutkan, ada 1, 2, ada nggak? Ini ada 2, 3, dan X sama dengan 6 ya. Nah, Bapak ulangin, untuk himpunan penyelesaiannya adalah 1, 3, ini ada 1 lagi, dan 6 ya. Jika ada yang sama sini, sama X sama dengan 1 ya, sama ya, cukup ditulis 1 kali, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1, 3, dan 6. Bentuk selanjutnya ya, kita akan membahas persamaan eksponen yang berbentuk A pangkat fx kuadrat ditambah B A pangkat fx ditambah C sama dengan 0 ya. Untuk soal seperti ini bisa kita kerjakan dengan membuat permisalan. Permisalannya apa? Yaitu kita misalkan misalnya Y ya, Y sama dengan A pangkat fx, sehingga bentuk dari persamaan ini berubah menjadi AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya. Dari sini kita bisa dapatkan solusinya. Setelah itu gimana Pak? Kita kembalikan lagi, setelah dapat solusinya kita kembalikan lagi ke bentuk awal. Baik, langsung saja contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x plus 1 ditambah 2 pangkat x dikurangin 3 sama dengan dikurangin 3 gini ya, sama dengan 0. Untuk mencari himpunan penyelesaian kita bongkar dulu persamaan eksponen ini ya. Kita sederhanakan menjadi 2 pangkat, ini kan plus ya, operasi penjumlahan berarti 2 pangkat 1 boleh buat seperti ini, kali 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x ya, 2 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah lihat di sini ada 2 pangkat x, di sini 2 pangkat 2x, berarti bisa ya kita rubah lagi menjadi 2 kali 2 pangkat x kuadrat ya, karena di sini 2x, ini bawa balik, ditambah 2 pangkat x dikurangin 3 sama dengan 0. Nah sekarang kita sudah punya 2 pangkat x dan 2 pangkat x. Kita misalkan, misal bahwa A sama dengan 2 pangkat x, berarti persamaannya menjadi 2a kuadrat ditambah a dikurangin 3 sama dengan 0 ya. Bisa kita cari faktornya di sini berapa aja. Yuk yang masih bingung, kalikan depan dan paling belakang. Min 6 berapa kali berapa jika jumlahkan 1? Ya betul ya, min 3 di sini, min 3 di sini plus 3 di sini, negatif 2 ya kan, kalikan negatif jumlahkan positif. 1 ini dari mana Pak? 1 itu hasilnya dari sini, ini ada angka 1 ya. Karena di sini dia 2a, tulis saja di sini 2a 2a
Bisa dari sini plus 3 dan di sini dia negatif 2. Sederhanakan 2A plus 3. Yang ini A min 1 sama dengan 0 ya. Untuk A yang pertama berarti A sama dengan min 3/2 ya, atau A sama dengan 1. Jika sudah dapat nilai A nya, kita kembalikan lagi ke permisalan di awal tadi. Kita misalkan tadi kan A sama dengan 2 pangkat X. Dengan A yang pertama kita punya min 3/2, berarti min 3/2 sama dengan 2 pangkat X. Hati-hati ya, kalau dia di sini negatif ya, tidak ada nilai X yang memenuhi. X anggota bilangan real. Yang kedua, dengan X nya sama dengan 1, dengan A sama dengan 1, berarti 1 sama dengan 2 pangkat X. 1 itu 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat X, sehingga X sama dengan 0 ya. Jadi HP-nya adalah 0 ya. Hati-hati, bukan kosong ini. Baiklah, demikian tadi penjelasan singkat dari bentuk terakhir persamaan eksponensial ya, dengan menggunakan permisalan. Untuk belajar selanjutnya, kalian bisa menyimak video yang akan Bapak kirim. Terima kasih.